Selamat datang pada pertemuan ketiga materi struktur data. Kita akan mempelajari tentang kelas dan objek dalam pengantar Object Oriented Programming, ya, khususnya untuk mata kuliah struktur data ini. Oke, kita akan memulai dengan review pemrograman terstruktur terlebih dahulu. Pemrograman terstruktur atau pemrograman prosedural merupakan pemrograman yang bersifat sekuensial. Jadi selama ini kita semua telah mempelajari pemrograman terstruktur, pemrograman sekuensial pada mata kuliah algoritma pemrograman. Biasanya mata kuliah ini menggunakan modul-modul atau fungsi atau prosedur dalam menyelesaikan masalah. Biasanya masalahnya dibagi-bagi, ya. Pemrograman terstruktur itu dimulai dari program utama main, dilanjutkan sampai dengan program berakhir. Jadi urut, ya. Dan di dalam pemrograman terstruktur, program itu berupa langkah-langkah penyelesaian masalah yang berisi variabel atau data ditambah dengan logika bisnis atau fungsi atau programnya. Dan di dalam pemrograman terstruktur biasanya memandang masalah secara langkah demi langkah, secara urut, ya. Lalu kemudian pemrograman terstruktur menggunakan pendekatan top down atau dari atas ke bawah. Apa artinya? Suatu masalah utama itu akan dipecah-pecah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, dan kemudian masalah-masalah kecil tersebut diselesaikan terpisah, dan akhirnya masalah-masalah kecil itu bisa menjadi selesai, ya, untuk menyelesaikan masalah yang besar tadi. Nah, biasanya pemrograman terstruktur atau pemrograman prosedural itu menggunakan fungsi-fungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil tersebut. Jadi fungsinya bersifat spesifik atau khusus untuk suatu pekerjaan tertentu saja. Kemudian Anda tentu sudah mempelajari struktur data sampai dengan pertemuan ketiga ini, ya. Mestinya sudah mulai paham struktur data itu apa. Struktur data merupakan cara penyimpanan. Jadi kita mempelajari struktur data berbeda dengan algoritma pemrograman. Kalau algoritma pemrograman kita mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah, sedangkan pada struktur data adalah bagaimana menggunakan data yang pastinya kita pakai selama pemrograman, yaitu mulai dari cara menyimpan, mengorganisasikan pada memori maupun pada file, ya, sehingga dapat dipakai, dapat digunakan pada saat pemrograman secara lebih efisien, termasuk di dalamnya operasi-operasi yang bisa dilakukan oleh data tersebut, ya. Sebenarnya kalau secara ringkas data itu hanya bisa diapain. Jadi data itu yang pertama bisa dilihat, ya, bisa di view istilahnya, ya. Lalu kemudian bisa disimpan, bisa di save, lalu bisa diedit, ya, diperbaiki, lalu kemudian bisa di delete, mungkin bisa dicari, di searching, diurutkan, dan sebagainya. Biasanya yang berkaitan dengan data adalah seperti itu. Di dalam struktur data kita berhubungan dengan dua aktivitas utama. Yang pertama adalah mendeskripsikan kumpulan objek yang valid. Jadi yang benar, misalnya contoh umur manusia. Umur manusia itu misalnya antara 0 sampai dengan 75 tahun misalnya. Itu yang disebut valid, atau sampai dengan 100 tahun misalnya. Jadi kalau di luar itu misalnya negatif atau 100 atau 1000, ya, 1001 atau berapa, itu kan berarti di luar dari objek yang sah, ya. Lalu kemudian pertama mendeskripsikan objek datanya, yang kedua adalah menunjukkan operasinya, mekanisme kerjanya. Misalnya berkaitan dengan umur, apa yang bisa kita lakukan terhadap umur, ya. Umur misalnya bisa bertambah, kalau berkurang sepertinya tidak, ya. Jadi dalam kondisi nyata umur itu hanya bisa bertambah, sehingga operasinya hanya bisa plus atau tambah umur atau ulang tahun, boleh, bisa jadi seperti itu. Dan operasinya hanya tambah saja, tidak bisa dibagi dan sebagainya. Oke, terus berarti kalau dalam pemrograman biasa itu ada isinya adalah program atau coding atau logika bisnis dan data, sedangkan struktur data adalah data dan operasi manipulasi datanya. Jadi
masalah pemrogramannya itu otomatis di dalamnya, yaitu berada di bagian mana? Berada di bagian operasinya ini ya, berada di bagian operasinya ini. Jadi objek data itu adalah datanya ya, objek data itu adalah datanya, operasi itu adalah kegiatannya ya. Nah, paradigma pemrograman yang pertama tadi disebut dengan pemrograman prosedural, sedangkan pemrograman yang lebih baik ya, bisa dibilang yang lebih modern, itu disebut dengan paradigma pemrograman berorientasi objek. Walaupun nanti ada mata kuliahnya sendiri yaitu PBO ya. Namun di sini kita mempelajari sedikit tentang PBO. Kenapa? Karena nanti akan digunakan di dalam pemrograman struktur datanya. Nah, paradigma pemrograman berorientasi objek adalah model berpikir untuk menyelesaikan masalah tapi menggunakan pendekatan berbasis objek. Objek sendiri merupakan sesuatu yang bisa dilihat ya, biasanya bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dinyatakan. Walaupun objek itu bisa juga objek yang tidak terlihat ya. Namun secara membayangkan objek itu biasanya ada bentuknya ya, memiliki bentuk. Nah, bentuknya itu apa? Ada data dan operasi-operasi terhadap data. Lalu yang ketiga bahwa pemrograman prosedural menggunakan top down, sedangkan pada PBO menggunakan bottom up. Dimulai dari mana? Dimulai dari bawah, dimulai dari mendefinisikan elemen-elemen penyusun dari masalah yang akan dipecahkan. Lalu kemudian dari elemen-elemen penyusun tersebut akan digabungkan menjadi satu kesatuan, menjadi beberapa elemen besar. Nah, prosedural vs object oriented bedanya apa? Mari kita lihat. Misalnya untuk menghitung luas dan keliling ya, seperti segitiga, lingkaran, persegi dan persegi panjang. Bedanya apa? Kalau pemrograman menggunakan prosedural ya kan, itu sudah Anda pelajari selama Alpro. Kita akan memulai dari awal. Kalau Anda mau menghitung segitiga, lingkaran, persegi atau persegi panjang, mestinya luas itu kan itu rumus saja ya, panjang kali lebar. Misalnya ya, panjang kali lebar ini contohnya adalah persegi panjang. Berarti kalau panjang dikali lebar, maka pertanyaan pertama adalah masukkan panjang gitu ya. Lalu kemudian minta masukkan lebar, lalu kemudian dikalikan. Itu adalah prosedural yang selama ini Anda lakukan. Oke. Nah, sedangkan untuk yang object oriented mestinya akan berbeda. Kita lihat dulu. Prosedural berarti menyusun langkah-langkahnya mulai dari awal, mulai dari start sampai dengan output. Berarti di sini Anda tadi meminta pengguna untuk memasukkan panjang, lalu kemudian lebar ya. Lalu kemudian di-outputkan dengan perkalian. Sedangkan object oriented bottom up itu membalik ya, dibalik. Jadi mendefinisikan elemen-elemen penyusun masalah lalu gabungkan sampai masalah terpecahkan. Pertanyaannya adalah mendefinisikan elemen penyusun masalahnya seperti apa? Berarti kalau Anda mau menghitung persegi panjang, berarti Anda harus bayangkan objek persegi panjang, bentuk persegi panjang. Persegi panjang adalah sesuatu yang bisa kelihatan ya, bisa Anda lihat begitu. Dia memiliki atribut atau properti apa yang ada di sebuah persegi panjang, yaitu panjang dan lebar, ya kan? Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan terhadap persegi panjang? Bisa dihitung luas dan kelilingnya. Jadi artinya kesimpulannya sama. Ya, Anda tetap bisa menghitung luas dan keliling, tapi cara pandangnya berbeda. Oke. Nah, secara prosedural Anda meminta inputan dari awal sampai dengan akhir. Sudah saya jelaskan ya, silakan Anda baca. Lalu codingnya kalau pakai Python ya seperti ini. Masukkan panjang, masukkan lebar, luas sama dengan panjang dikali lebar, lalu tampilkan luas. Demikian juga dengan keliling. Keliling Anda tinggal hitung pakai rumusnya. Ini sudah kita pelajari pada algoritma dan pemrograman ya. Di Alpro ini sudah dipelajari. Oke. Nah, sekarang kasusnya kalau di rekening ya, rekening bank. Ini adalah yang menggunakan kasus rekening bank. Kita akan mempelajari implementasi rekening bank dengan bahasa Python ya. Rekening bank adalah sebuah struktur yang terdiri dari apa? Struktur yang terdiri dari kode rekening ya, kode rekening, nomor rekening ya. Lalu saldo. Sebuah rekening itu pasti ada
nomor rekening, pemilik begitu ya, pemilik, alamat pemilik dan sebagainya, banknya apa, lalu saldonya berapa. Dalam hal ini boleh koma-koma gitu ya, tapi harus lebih besar dari 0. Lalu operasi dasar terhadap rekening apa? Ya, rekening itu bisa diapain? Yang pertama pasti bisa ditarik atau withdraw ya, jadi diambil uangnya. Lalu yang kedua disetor. Disetor itu artinya ditabung. Lalu cetak itu adalah untuk nyetak saldonya berapa. Nah, di sini berarti Anda tidak lagi menanyakan masukkan nomor rekening, masukkan saldo, masukkan dan sebagainya, tidak urut seperti itu, tapi Anda memandang dari dua hal. Yang pertama adalah apa yang bisa kita lakukan terhadap objek rekening, operasi apa yang bisa kita lakukan terhadap objek rekening. Yang kedua adalah apa yang dimiliki oleh rekening ya. Jadi ada dua hal yang dilakukan, yaitu operasinya apa saja yang bisa dilakukan dan apa yang dimiliki. Itu adalah kata kunci dalam pemrograman berorientasi objek. Oke, nah kode programnya sekarang kita bisa lihat. Ini yang pemrograman prosedural ya, pemrograman prosedural. Kita punya data ya, kosong ya, data kosong. Lalu kemudian kita punya 4 ya, ada 4 fungsi ya, ini 1 2 3 4 ya. Yang pertama adalah untuk membuka rekening ya, untuk membuka rekening. Tapi datanya ini adalah data berupa struktur data list ya. Dan kemudian Anda masukkan inputnya, yaitu nomor rekening, kode rekening, nama dan saldo ya. Lalu rekening sama dengan kode, nama, saldo. Itu artinya adalah Anda memasukkan data-datanya ke situ ya. Lalu kemudian data yang tadinya kosong, ini adalah list, di append, berarti rekeningnya dimasukkan ke data ya. Berarti data yang tadinya kosong akan ada isinya. Lalu kemudian fungsi kedua adalah tarik atau untuk mengambil uang. Nah, di sini Anda harus ngecek jika data yang ke kode -1 berarti artinya nomor kodenya ya, nomor kodenya itu sesuai ya, karena kan dimulai dari kodenya kan dimulai dari 1 ya kalau manusia ya. Nomor kodenya kan biasanya dimulai dari 1, sedangkan indeks dari list adalah 0. Jadi kodenya dikurangi 1. Misalnya ditanyakan nomor rekening 1, berarti sebenarnya membaca indeks ke 0. Lalu kemudian pilih yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena yang kedua itu saldo. Indeks ke satunya itu adalah nama, sedangkan indeks keduanya adalah saldo. Lalu Anda cek jika saldonya kurang dari jumlah ya, mau ditarik tapi ternyata yang mau ditarik itu nggak ada uangnya, maka kan nggak mungkin bisa ditarik. Tapi kalau saldo kita itu masih ada uangnya ya, maka bisa ya. Nah, di sini berarti ini harusnya tolong diperbaiki lebih besar ya. Jika datanya kita itu punya uang ya, artinya uang kita itu ada lebih besar dari yang mau ditarik, maka datanya dikurangi jumlah, jadi boleh ditarik. Lalu kemudian untuk operasi penabungan berarti Anda tinggal memasukkan saldonya dengan cara dijumlahkan. Lalu cetak, Anda tampilkan kodenya ya, kodenya berapa, ditampilkan datanya. Nah, nanti Anda bisa coba. Artinya apa? Ini adalah pemrograman biasa, pemrograman prosedural. Ya kan, pemrograman prosedural biasa. Nah, lalu Anda untuk mencetak juga nggak masalah. Oke, terus bagaimana implementasi rekening bank dengan Python yang menggunakan OOP ya? Kita harus melihat bahwa OOP itu selalu ada bagian yang disebut dengan bagian data, bagian datanya dia, yaitu apa yang dimiliki. Jadi di sini ini data ini artinya adalah atribut atau apa yang dimiliki. Lalu fungsi itu adalah disebut dengan
apa yang bisa dilakukan terhadap kelasnya yang disebut dengan metode ya. Ini ada istilah baru yaitu atribut dan metode. Jadi Anda punya rekening, bisa kelihatan fisiknya, Anda bisa bayangkan rekeningnya bentuknya seperti apa. Yang dimiliki oleh rekening adalah nomor rekening dan saldo ya. Lalu kemudian fungsinya atau metodenya ada apa saja? Ada buka rekening, ada tarik uangnya, ada tabung uangnya, lalu ada cetak. Jadi di sini ini adalah disebut dengan metode ya. Yang ini namanya adalah atribut. Atributnya yaitu saldo dan nomor atau kode rekening ya. Kode aja ya, kode rekening. Nah, seperti itu. Nah, kelemahan bahasa prosedural itu sangat sulit untuk melindungi datanya dari modifikasi. Ya, jadi sangat sulit untuk melindungi data dari modifikasi, sulit untuk didebak, sulit untuk dikembangkan kalau ingin membuat rekening-rekening dengan tipe baru. Misalnya rekeningnya ada rekening tabungan biasa, ada rekening deposito dan sebagainya. Pasti harus mengubah kode program. Ya, karena saling terkait satu sama lain dan mudah dihack. Ini dia mudah dihack tuh misalnya gini. Yang namanya saldo itu kan nggak boleh kosong, nggak boleh negatif. Lalu kemudian Anda bisa ubah langsung di set misalnya begini, langsung minus begitu kan nggak boleh ya. Nah, di dalam pemrograman prosedural tidak ada cara untuk mencegah itu, pasti bisa gitu ya. Nah, sedangkan di dalam pemrograman object oriented itu kalau pemrograman OP-nya bagus, maka biasanya bisa dicegah, yaitu programnya sendiri itu sih tidak memperbolehkan operasi yang kita lakukan ya. Jadi program akan mengalami error kalau dengan cara yang salah. Nah, di dalam OOP ya fitur utamanya berarti ada 4 ya. Fitur utama OOP itu ada 4, Fitur utama OOP ada 4. Yang pertama adalah abstraksi, mengabstraksikan sesuatu, yaitu mengabstraksikan benda yang terlihat ya. Yang kedua adalah mengenkapsulasi. Mengenkapsulasi itu artinya menyembunyikan detail dari objek itu dan memberikan hak akses bagi objek itu terhadap aplikasi atau sistem dari luar data. Jadi artinya kalau abstraksi itu Anda mengabstraksikan, membayangkan objeknya, Anda mengetahui apa atributnya dan apa metodenya ya, atau apa fungsinya. Lalu kemudian enkapsulasi berarti Anda membuat semua yang ada di internal kelas itu dilindungi sedemikian rupa, dibungkus sedemikian rupa. Enkapsulasi itu biasanya sering disebut dengan pembungkusan, dibungkus demikian rupa dari orang luar, di luar dirinya. Contohnya dipakai untuk apa? Dipakai untuk mencegah data-data atau serangan atau hacking tadi. Misalnya saldo itu nggak boleh 0, jadi Anda tidak boleh 0 atau kurang dari itu ya. Lalu kemudian Anda langsung edit minus misalnya, nah itu tidak akan diperbolehkan. Lalu yang ketiga dan keempat yaitu fitur utamanya inheritance, yaitu penurunan sifat, lalu polimorfisme atau perilaku suatu kelas bergantung pada tipe datanya. Nah, untuk 4 ini yang kita pelajari di struktur data, baru perkenalan awal yaitu ada 2, yaitu yang abstraksi dan enkapsulasi. Yang inheritance atau pewarisan sifat dan polimorfis atau satu objek banyak bentuk itu akan dipelajari di PBO ya, akan dipelajari di PBO. Jadi kita akan menunggu yang ketiga dan keempat di PBO. Oke. Nah, terus kemudian enkapsulasi di dalam OOP berarti mengenkapsulasi apa? Mengenkapsulasi data. Jadi data ini dilindungi di dalam ya. Jadi data ini terlindungi oleh bagian dari luar. Siapa yang melindungi? Yang boleh mengakses data? Yang boleh mengakses data adalah fungsinya. Jadi kita harus membuat fungsi untuk melindungi data yang disebut dengan enkapsulasi.
Kita tidak boleh mengakses langsung terhadap datanya, tapi harus melalui fungsi yang valid, yang sah. Ya. Jadi untuk memanipulasi data harus digunakan fungsi. Oke, sampai di sini kita akan lanjutkan